Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Informasi perihal Arkan Fikri yang terancam absen pada laga pembuka dan juga PSSI siap membiayai operasi bila diperlukan, serta Stadion Kanjuruhan yang resmi menjadi kandang dari Arema FC telah diinspeksi oleh tim Liga Indonesia Baru dan juga pihak keamanan terkait. Dan tentu saja yang terakhir yang baru diresmikan kemarin yaitu Betinho Vilho, pemain asing ke-10 Arema FC. Kita ke informasi pertama. Pemain muda andalan Arema FC Arkan Fikri terancam tidak bisa langsung membela klubnya saat Super League 2025-2026 yang akan dilaksanakan pada pertandingan pertama Arema FC tanggal 11 Agustus. Arkan Fikri terancam membela Arema FC karena cedera yang dialaminya saat Timnas Indonesia U23 bertarung di ajang ASEAN Cup 2025 untuk Piala AFF U23. Sesuai jadwal Super League 2025, Arema FC akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan, Malang. Dengan waktu tersisa 10 hari, Arkan Fikri kemungkinan besar akan absen di laga perdana Arema FC musim ini, apalagi jika benar ia akan menjalani operasi untuk penyembuhan cederanya. Dan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa ia mengapresiasi apapun hasil Timnas U23 karena pada saat pertandingan terakhir Timnas U23 tidak bisa turun secara lengkap di mana Arkan Fikri dan Tony Firmansyah absen. Dan Ketum PSSI ini pun akan fokus dengan proses penyembuhan dua andalan lini tengah Timnas Indonesia U23 tersebut. PSSI siap menanggung semua biaya penyembuhan Arkan Fikri dan Tony Firmansyah, termasuk kalau harus menempuh proses operasi. Pihaknya juga memastikan Arkan dan Tony dibutuhkan untuk Timnas U23 saat main di kualifikasi Piala Asia U23 2026 bulan September mendatang, sehingga PSSI sangat concern akan kesembuhan dari dua pemain kunci di lini tengah Timnas U23 tersebut. Saya justru concern Tony dan Arkan bisa recovery segera. Kemarin saya lakukan komunikasi khusus dengan Arema FC dan juga Persebaya titip Arkan Fikri dan Tony karena dimainkan 10 menit pada laga final khususnya pada Arkan Fikri. Dan di komunikasi tersebut juga ditanyakan apakah masih ada ganjalan di lututnya Arkan Fikri, dan disampaikan bahwa masih ada sedikit ganjalan walaupun kemarin sempat bermain 10 menit. Dan sudah ditanyakan kepada Arkan Fikri apakah tetap mau main dengan kondisi yang masih beresiko tersebut. Arkan Fikri pun menjawab bahwa saya mau main untuk Indonesia. Dan itu yang sangat diapresiasi oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Pak Erick pun memastikan bahwa antara tim nasional dan klub selalu bicara, apalagi masalah pemain ini jangan sampai merugikan klub. Merasa saat pemainnya kembali dalam kondisi cedera, oleh karenanya PSSI bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan juga mengingatkan jangan sampai selama proses kesembuhan nantinya, jangan juga pemain dipaksakan untuk bermain terus. Itu yang diingatkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Arkan Fikri pun sebenarnya sudah ditunggu juga untuk membela Arema FC. Di sisi lain juga Timnas Indonesia pun juga membutuhkan tenaganya pada saat pertandingan September nanti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Di sisi lain, Arema FC pun sudah dipastikan bisa memakai Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang sebagai home base utama untuk Super League 2025-2026. Izin tersebut terbit setelah I-League atau PT Liga Indonesia Baru melakukan inspeksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat
persiapan sebelum digunakan Arema FC dalam kompetisi resmi. Inspeksi dilakukan pada tanggal 30 Juli yang lalu. Dan Stadion Kanjuruhan telah dinyatakan layak untuk menggelar Super League 2025-2026. Sebagaimana kita ketahui, Stadion Kanjuruhan yang diresmikan pada Maret yang lalu sempat digunakan oleh Arema FC dalam 2 pertandingan Liga 1 terakhir pada bulan Mei yang lalu. Hasil inspeksi 30 Juli itu menyebutkan hampir semua komponen mulai dari fasilitas sarana prasarana dianggap telah memadai. Hanya saja terdapat sedikit catatan yang kemungkinan masih bisa diubah di Stadion Kanjuruhan seperti ruangan VAR yang menurut I-League masih bisa segera dipindah ke ruangan yang lain. Catatannya ialah perangkat VAR akan dipindah ke ruangan lain, tapi kepastiannya menunggu informasi dari direksi I-League atau Liga Indonesia Baru. Sementara untuk pertandingan home perdana nanti masih menggunakan mobile VAR, kata perwakilan dari I-League, Joachim Vocalio. Selain itu berkaitan dengan tata masuk penonton juga disampaikan oleh perwakilan I-League, tidak ada masalah berarti di Stadion Kanjuruhan. Berkaca pada Stadion Manahan yang menjadi contoh scan barcode tiket masuk pada ring 1 sebelum masuk ke stadion, namun di Stadion Kanjuruhan scan barcode berada di ring 2 stadion sebelum memasuki ring 1. Sebenarnya teknisnya sama saja, tinggal bagaimana panitia pelaksana dan steward mengarahkannya. Yang sudah berjalan sebelumnya, ya sudah diikuti saja, ujarnya. Seandainya ada penambahan nanti biar ditambah pada saat Liga Super League berjalan. Ketua Panpel Arema FC pun Erwin Hardiono menyambut baik hasil inspeksi dari I-League dan berjanji untuk memenuhi semua catatan kecil yang masih kurang meskipun Stadion Kanjuruhan telah dinyatakan layak. Sebagai perwakilan Arema FC, Erwin Hardiono juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang sebagai pemilik Stadion Kanjuruhan dan kepolisian Polres Malang. Dengan demikian dipastikan bahwa pertandingan pembuka Arema FC menghadapi PSBS Biak akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 11 Agustus mendatang. Informasi ketiga perihal Arema FC yang masih membuat kejutan menjelang Super League 2025-2026 dengan mendatangkan satu lagi pemain baru di posisi gelandang, yaitu Roberto Pimenta Vinagre Filho alias Betinho. Aremania yang mengharapkan kedatangan striker cukup terkejut dengan datangnya pemain atau direkrutnya pemain gelandang tengah tersebut. Betinho didatangkan dari PSS Sleman dan resmi diperkenalkan pada tanggal 1 Agustus lalu. Dengan begitu, Betinho menjadi pemain asing ke-10 Arema FC yang didatangkan untuk mengarungi kompetisi musim ini Super League 2025-2026. Sinyal datangnya Betinho sebenarnya sempat diungkapkan oleh pelatih Arema FC Marco Santos setelah laga uji coba menghadapi Persija. Juru taktik asal Brasil itu memberikan informasi kalau akan datang pemain baru lagi dalam waktu dekat. Saat ini kami sedang menunggu satu lagi pemain yang segera bergabung dengan tim. Dengan kedatangan Betinho, lini tengah Singoedan diharapkan bisa semakin kuat. Kita ketahui bersama pada musim lalu Betinho telah mencatatkan 28 pertandingan bersama PSS Sleman dengan kontribusi 1 gol. Kepiawaian Betinho dalam menggiring bola dan umpan-umpan yang terukur menjadi keunggulan dari pemain berusia 33 tahun tersebut. Betinho diprediksi akan ditandemkan dengan Arkan Fikri apabila sembuh dari cedera sebagai penyuplai bola dari lini kedua Arema FC. Saat ini Marco Santos juga telah menunggu kepulangan 3 wonderkid mereka, yaitu Ahmad Maulana, Brandon Schöneman, dan tentu saja Arkan Fikri yang fokus pada penyembuhan cederanya. Kami akan menunggu tim komplit, dengan begitu kami akan lebih solid untuk menatap liga mendatang, ujarnya. Sejatinya isu mengenai Betinho terus berkembang sebelum Piala Presiden 2025 yang lalu, namun Arema FC tidak kunjung memperkenalkan kepada publik.
Baru mendekati 10 hari menjelang pertandingan pertama Super League, Betinho akhirnya diperkenalkan oleh manajemen Arema FC. Dengan hadirnya Betinho, persaingan di lini tengah Arema FC pun jadi semakin ketat. Selain sudah ada Julian Guevara dan Valdesi, ada juga nama Jayus Haryono, Sultan Fajar, dan Arkan Fikri. Serta satu lagi sebenarnya ada Pablo Oliveira yang masih fokus dalam penyembuhan cederanya di Brasil. Apabila nanti sembuh sesuai dengan informasi pada bulan Oktober akan datang, akan semakin memperkuat lini tengah Arema FC. Ketika ditanya mengapa Betinho yang didatangkan, General Manager Arema FC menegaskan bahwa kami mendatangkan Betinho karena kebutuhan tim. Dia permintaan pelatih, Coach Marcos, yang membutuhkan tambahan pemain di posisi gelandang bertahan. Dan Betinho pemain bagus di posisi tersebut. Selain itu, Betinho pernah bermain di Indonesia sehingga adaptasinya bisa lebih cepat. Demikian ditegaskan oleh GM Arema FC. Kita akan lihat pada Super League mendatang lini tengah Arema FC bagaimana bermain dan siapa yang akan menjadi starting 11 dari lini tengah Arema FC. Begitu kiranya 3 informasi perihal Arkan Fikri yang fokus pada pemulihan cederanya, serta konfirmasi Stadion Kanjuruhan yang dinyatakan telah layak, serta satu lagi perihal Betinho yang baru diumumkan meskipun rumornya sudah berkembang saat sebelum Piala Presiden yang lalu. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami, dan juga teman-teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.